1 Korintus pasal yang ke-9. Lihat pada ayat yang ke-24. Nah, saya memberikan hak terbatas kepada saudara untuk saling mengasihi temanmu. Kalau lihat temannya ngantuk, Anda boleh lakukan ini. Pencet hidungnya. Jangan lama-lama, 15 menit saja saudara. Saya yakin dia akan bangun. Amen. Saudara punya hak selama session siang ini. Ada yang ngantuk, pencet hidungnya. Kalau tidak bangun, kita harus buat upacara pemakaman berarti. Hanya orang yang dipencet hidungnya tidak bangun, orang itu sudah mati. Kita antarkan ke gerbang surga bersama-sama. Alright. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Anda bayangkan bahwa ini dikatakan bukan oleh orang Kristen biasa. Diucapkan oleh seorang rasul yang diyakini rasul terbesar namanya Paulus. Bahwa ada kemungkinan ketika kita selesaikan tugas kita, jangan-jangan kita sendiri ditolak. Nah, karena ini peringatan saudara, kita harus waspadai. Berkaitan dengan sistem akar yang kuat tadilah saya ingin sampaikan, bahwa betapa riskannya kehidupan kita kalau kita tidak berjaga-jaga dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, saya punya Alkitab, terjemahan dari Eugene Peterson, The Message. Kalau Anda punya Alkitab ini, bahasanya itu, ekspresinya itu antik sekali. Kalau Anda punya di Perjanjian Lama, di Amsal, itu ada shopping, segala masuk di situ. Jadi cara mengekspresikannya itu bisa tepat seperti keadaan kita hari ini. Anda tanya, tepat tidak Pak? Saya tidak berkata tepat tidak, tapi ini ekspresi yang bagus sekali. Dan kita dengan gampang bisa memahami apa yang sebetulnya dikatakan. Nah, saya mau bacakan, ini terjemahannya. Dia berkata begini, I don't know about you, but I'm running hard for the finish line. Dia berkata, aku gak tahu soal kamu, dia berkata, itu urusan masing-masing, istilahnya Pak Yusak, naik surga, tidak gandeng-gandengan. Ya, dia berkata, I don't know about you, aku tidak ngerti soal kamu, itu kamu urus sendirilah. Tapi dia berkata, tapi aku pribadi, dia berkata, aku ini lari dengan sekuat-kuatnya untuk bisa capai garis akhir. Nah, di sini yang membedakan antara Paulus dengan banyak hamba Tuhan sekarang ini. Banyak kali kita sebagai hamba Tuhan melihat bahwa predikat hamba Tuhan, pendeta, gembala, full time sebagai profesi. Nangkap saudara? Jadi yang dikerjakan adalah, oh ini profesiku. Jadi aku harus mengerjakan ini sebagai bagian daripada tugas. Karena ini profesi. Tapi Paulus melihat itu merupakan kehidupannya. Urusan hidupnya adalah bagaimana aku bisa mencapai garis akhir yang Tuhan sediakan, tentukan buat aku. Bahwa tugas itu merupakan bagian daripada garis yang Tuhan tentukan buat dia. Tapi itu bukan profesinya. Nah, banyak orang Kristen terkuasai oleh profesinya tanpa mau mengerti bahwa Allah sebetulnya ingin kita selesaikan hidup kita ini dalam perlombaan iman ini sampai ke garis akhir. Sehingga dia berkata, I don't know about you. Aku gak ngerti kamu gimana, dan aku gak terlalu urusan dengan itu. Tapi aku ini lari dengan sekuat-kuatnya supaya aku bisa mencapai garis akhir. Lalu kemudian dia berkata,
I'm giving it everything I've got. Aku berikan semua yang aku punya, semua yang aku ada ini aku gunakan semuanya. Seluruhnya, kekuatannya dikumpulkan, semuanya dia berkata, ini aku harus lari kuat sampai garis akhir. Apapun yang terjadi tidak masalah, pokoknya aku harus sampai ke garis akhir. Nah itu dia saudara. Bukan ngejar target pelayanan, bukan ngejar akan hasil pelayanan, yang dikejar Tuhannya sendiri yang menetapkan garis akhir bagi dia. Lalu kemudian dia berkata, no sloppy living for me. Tidak ada kehidupan yang seenaknya, yang semau-maunya sendiri. Dan dia berkata, bagus dia berkata, I'm staying alert and in top condition. Aku terus berjaga-jaga dan dalam keadaan yang top, kondisi yang puncak. Hebat saudara. Sebab dia taruhkan dirinya sebagai atlet. Dia berkata, oh ya, aku memberitakan Injil kepada kamu, aku mengajak kamu semua sampai kepada Tuhan, tapi tidak pernah dia abaikan pertumbuhannya sendiri. Nah yang saya ingin kita tangkap selama 6 bulan di tempat ini adalah, saudara baik mempersiapkan diri untuk ministrimu di kemudian hari itu baik. Tapi jangan sampai engkau lupakan pertumbuhanmu sendiri. Pelajaran yang diterima itu harus mengubah kita, bukan menambah akan intelek kita. Tadi waktu break saya dengan Ibu Ruth sempat sharing apa yang kami sedang alami dengan Tuhan selama proses kita di tempat ini. Saya mau beritahu saudara, kalau saya boleh ganti badge saya, di bawah nama saya itu harusnya siswa sama dengan saudara. Amen. Karena kami ini belajar banyak sekali. Jadi kalau saudara sampai tidak berubah, Anda rugi besar. Tapi saya mau tiru ucapannya Paulus. I don't know about you, saya nggak tahu soal kamu, saya nggak urus soal kamu. Tapi aku lari sekuat-kuatnya untuk bisa mencapai garis akhir. Amen saudara. Nah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu selalu menghasilkan perubahan kalau kita mau mengerti bahwa ini loh yang di dalam kita ini loh targetnya Tuhan. Nah banyak orang belajar untuk kepentingan orang lain. Salah. Coba kita ambil pemikiran secara nalarnya. Anda setiap minggu dengar berapa session? Dikalikan sekian bulan. Berapa ratus session Anda dengar? Oke? Setiap session, setiap khotbah, session khotbah. Setelah Anda selesai dari sini, saudara pelayanan. Anda akan khotbah lebih banyak dari yang engkau dengar selama 6 bulan di sini. Betul nggak saudara? Dalam waktu singkat engkau bisa khotbah lebih banyak dari ketika engkau dengar semua session di sini. Kalau semua materi ini engkau khotbahkan, dalam waktu sekian bulan engkau sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi kalau firman ini mengubah kehidupan kita, engkau boleh tiap hari khotbah 5 kali kalau Allah perintahkan, kalau tidak Anda mati muda. Anda boleh khotbah berapa kali pun, ribuan kali pun tidak akan pernah habis. Karena itu sumbernya di dalammu sendiri. Bukan karena kita mengisi akan otak kita. Nah Paulus berkata, aku gak ngerti soal kamu. Dan dia mau berkata, tapi aku lari sekuat-kuatnya sampai ke garis akhir. Tidak ada kehidupan yang brengsek, yang berantakan, yang seenaknya buat aku. Dia berkata, aku terus berjaga-jaga dan dalam kondisi yang top. Bukan kondisi top untuk khotbah, kondisi top untuk bisa mencapai garis akhir yang Allah tentukan bagi hidupnya. Dan orang ini luar biasa. Teruskan lagi. Dia berkata begini, I'm not going to get caught napping. Aku tidak akan didapati sedang tertidur sebentar. Seperti sebagian Anda napping. Makanya saya beri tugas pencet hidungnya kalau ngantuk. Ini rule tambahan, aturan tambahan. Session temanmu ngantuk, pencet hidungnya. 15 menit. Dan dia berkata, aku tidak didapati dalam keadaan sedang tertidur terlelap sebentar. Tapi dia berkata, telling everyone else all about it and then missing out myself. Yang aku bisa ceritakan semua kepada orang lain, tapi aku sendiri kehilangan itu. Dia berkata, aku tidak mau setelah aku beritakan semuanya, akhirnya aku sendiri gak dapat apa-apa. Inilah calo kerajaan Allah.
maklar kerajaan surga. Anda ngajari banyak, tapi engkau nggak dapat sendiri. Makanya saya berkata, dan kami semua staf berkata, kami mau belajar Tuhan. Bukan hanya dari apa yang difirmankan, tapi lewat semua situasi kami mau belajar. Pada akhirnya kami ingin Tuhan berkata, well done, kamu lurus dan selesai semuanya. Lalu Allah akan memberikan kepercayaan lain lagi kepada kita. Anda bisa nangkap ini. Yang Allah mau setiap kita, jangan lihat bahwa kita hanya mengejar tambahan pengetahuan atau kita melayani untuk profesi kita. Hidup kita masing-masing harus sampai ke garis akhir, saudara. Sebab kalau tidak, ngeri sekali. Nah, pasal 10 sekarang, perhatikan apa yang Paulus katakan, ini luar biasa. Ayat pertama, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, Anda perhatikan ini. Nah, Paulus berkata begini, remember our history, friends. Ingat akan sejarah kita, teman-teman. Akhirnya saya belajar, saudara, kata history itu menarik sekali. History itu kan sejarah. Tapi sebenarnya history itu ini, saudara. His story. Saya belajar, kalau Anda kata sejarah, sebetulnya bukan history, tapi his story. Kisah tentang dia. Makanya saya merasa rohani banget. Sarjana saya sejarah. History. Ya, saya belajar tentang dia. Story tentang dia. Lumayan menghibur diri, saudara. Nah, dia berkata, remember our history, friends. And be warned, supaya kita diingatkan, diperingatkan. Dia berkata, all our ancestors were led by the providential cloud and taken miraculously through the sea. Dia berkata semua nenek moyang kita dipimpin melewati suatu awan yang luar biasa yang Allah sediakan, dan mereka secara mujizat telah melewati akan lautan. They went through the waters in a baptism like ours. Mereka melewati akan air dalam baptisan seperti kita. As Moses led them from enslaving death to salvation life, sebagaimana Musa memimpin mereka keluar dari perbudakan yang mematikan dan maut itu kepada keselamatan, kehidupan keselamatan. They all ate and drank identical food and drink meals provided daily by God. Mereka itu makan, minum dengan makanan setiap hari yang disediakan oleh Allah sendiri. Nah, dikatakan they drank from the rock, God's fountain for them that stayed with them wherever they were. Mereka itu minum dari batu karang, dari mata airnya Allah yang disediakan bagi mereka, yang pergi bersama dengan mereka kemanapun mereka pergi. And the rock was Christ, dan batu karang itu adalah Kristus. Dan dia berkata, but just experiencing God's wonder and grace did not seem to mean much. Tapi untuk sekedar kita mengalami akan keajaiban Tuhan dan menerima akan anugerah Allah, nampaknya tidak cukup. Lihat, banyak orang kan terima mujizat kebaikan Tuhan, tapi apakah hidupnya langsung berubah? Ternyata tidak cukup, saudara. Oke? Dan kemudian dia berkata, most of them were defeated by temptation during the hard times in the desert, and God was not pleased. Sebagian besar dari mereka dikalahkan oleh pencobaan selama masa-masa sukar di padang gurun. Dan Allah tidak berkenan. Diberi semua, disediakan semua, saudara.
Tapi mereka tidak tahan dengan waktu-waktu yang berat yang mereka mesti hadapi di padang gurun. Karena itulah Allah tidak berkenan. Saya sharing dengan Ibu Ruth tadi. Persoalan kita begini saudara. Semua kita sudah keluar dari Mesir. Tapi mencabut Mesir dari kita, itu masalah berbeda ternyata. Kalau kita keluar dari Mesir, Allah sediakan semuanya, keajaibannya, anugerahnya, Dia berikan buat kita. Tapi ada satu masalah lain, yaitu apa? Mesir di kita belum tercabut. Dan rupanya itu yang membuat orang tidak berdaya, lemah, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya beri contoh saudara. Misalnya ini, dalam perutmu ditanam suatu besi yang besar sekali. Misalnya, dioperasi, dibuka perutmu. Kok bisa Pak? Anggap aja ini film kartun saudara. Dibuka perutmu, masukin plat besi segede Alkitab. Masukkan di sini. Sudah kan? Lalu kemudian, Anda harus jalan lurus ke depan. Tapi yang engkau lewati itu merupakan medan magnet. Di kanan kirimu magnet yang kuatnya luar biasa. Apa yang akan terjadi saudara? Jalanmu kayak Charlie Chaplin. Ditarik kanan, tarik kiri, tarik kanan, tarik kiri. Engkau berkata, aku mau lepas. Aku tidak mau ke sana, tapi gak bisa. Kita berkata, kita paksa diri kita balik. Nabrak tembok yang satu. Lihat tidak pernah bisa lurus di garis. Hanya jalan saja susah. Anda tahu problemnya? Tidak ada orang yang godain, di tembok itu tidak ada berlian, tidak ada kekayaan, tidak ada pangkat, tidak ada kedudukan, tidak ada seks, tidak ada yang ditawarkan oleh dunia. Hanya bentuknya flat, mengerikan, jelek. Tapi kenapa kita tertarik dengan itu semua? Sebab ada partner yang di dalam kita. Anda bisa nangkap. Nah, Paulus mau ngomong begitu. Rupanya hanya terima akan anugerah Tuhan, menyaksikan akan keajaiban Allah, tidak cukup. Mereka tidak tahan, mereka semua, hampir semua mereka dikalahkan. Ketika mereka mengalami akan hard times, masa-masa berat di padang gurun. Dan itu yang membuat Allah tidak berkenan kepada mereka. Terusin lagi. The same thing could happen to us. Hal yang sama bisa terjadi pada kita. We must be on guard so that we never be caught up in wanting our own way as they did. Kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak tertawan oleh di dalam keinginan kita sendiri seperti yang ada pada mereka. Saudara lihat, itu dunia. Selama plat besinya masih ada, itu merupakan keinginan si besi ini selalu ketarik kepada magnetnya. Jadi kalau ada keinginan manusia kita, yang terus kita hidup di dalam keinginan manusia itu, sampai kapanpun gak bisa. Anda perlu diberi bekal hebat, misalnya, jalan lurus ya, saya beri kamu roti, saya beri kamu air minum, saya berikan kamu apapun. Tapi selama plat besinya masih belum dicabut keluar, sampai kapan kita bisa merdeka? Nggak bisa. Dan ini yang berat prosesnya. Padahal kita mesti lari sampai garis akhir. Nggak bisa selesai. Cuma nempel sana, nempel sini, nempel sana, nempel sini. Waktunya habis, tidak pernah mencapai garis akhir. Apa yang membuat kita harus bersyukur ketika Allah menghajar kita? Alkitab berkata hajaran itu menyingkirkan kebodohan dalam hati kita, kata firman Allah. Waktu kita dihajar, kebodohan disingkirkan seperti plat besi dicabut keluar dari kita. Magnet sebesar apapun tidak pernah akan mengganggu kita. Kita akan lari sampai ke garis akhir. Alkitab berkata, I will run in thy path because my heart is free. Aku akan lari di jalanmu sebab hatiku merdeka.
Kalau engkau merdeka, engkau bisa lari di jalan Tuhan. Engkau tidak merdeka, ada plat besi, magnet kanan kiri akan jadi gangguan buat saudara. Amen, saudara. Nah, ini yang Paulus katakan. Teruskan lagi. Dan dia berkata, and we must not turn our religion into a circus as they did. Dan jangan mengubah agama kita jadi sirkus. Ngerti saudara? Sirkus Kristen itu banyak sekarang. Pandai berakrobat. Lompat sana, lompat sini. Main-main dengan binatang. Sirkus. Nampaknya hebat. Orang tepuk tangan. Tapi itu sirkus. Nah, kekristenan kita bisa berubah jadi sirkus. Ada yang berperan sebagai badut. Kemanapun pergi orang tertawa. Tapi sirkus. Aslinya dia bisa gambar mukanya tertawa. Hatinya hancur, mukanya tertawa. Sebab dia harus berperan sebagai badut. Ada sirkus yang tukang lompat sana, lompat sini. Ditegur yang sana, cari orang lain lompat sini. Tegur sini, lompat sana, lompat sini. Capek, jatuh, diterima jala. Tepuk tangan penontonnya, masuk lagi. Kadang-kadang ada pemain sirkus yang merasa dirinya seperti Tarsan. Dia bisa menaklukkan singa. Tapi itu singa-singa jinak dan bukan singa yang sebenarnya. Kelihatan di luarnya hebat, tapi itu sirkus, saudara. Nah, ngerti? Ada orang yang sepertinya penuh mujizat. Banyak hal dibuat. Topi kosong bisa keluar bunga, bisa keluar burung merpati. Tapi itu sirkus. Hanya performance saja. Hanya permainan. Hanya menimbulkan aplaus orang. Tapi sebetulnya itu bukan realita yang mereka hidupi. Kalau itu pemain sulap Anda mau masuk ke toko lain, beri pakaian yang lain, tanpa peralatannya, dia nggak bisa apa-apa. Anda menangkap itu. Kalau orang yang menaklukkan singa, masukin di taman safari, mati betul dia dimakan singa di situ. Sebab singa yang dihadapi bukan singa yang dia jinakkan. Sirkus itu bukan realita, saudara. Itu hanya sepertinya hebat, penampilannya hebat, tapi itu cuma sirkus. Nah, Paulus berkata, jangan ubah agama kita, kepercayaan kita menjadi suatu sirkus rohani. Dan banyak orang Kristen hari ini main sirkus. Lompat sana, lompat sini. Kalau sudah nggak ketemu apa-apa, menghilang. Oh, hilang, sudah nggak ada lagi. Lenyap, diraibkan. Padahal di belakang dia lagi makan, saudara. Sirkus rohani. Dan teruskan lagi. Dan dia berkata begini. Ini bagus sekali. Dan dia berkata pada ayat yang ke-6 lah. Coba saya akan bacakan buat saudara. Pasal 10 ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Kata percabulan itu sebetulnya mengumbar hawa nafsu seksual kita. Dan itu kutuknya, hukumannya adalah dalam satu hari yang mati 23.000 orang. Ngeri, saudara. Dan Paulus berkata, kamu jangan main-main seperti sirkus ya, sana sini. Tapi dia mau berkata, kamu jangan memberikan dirimu seperti orang yang mengumbar hawa nafsu seksualmu. Di mana 23 orang mati dalam satu hari. Dan kemudian dia berkata begini, we must never try to get Christ to serve us instead of us serving Him. Jangan coba membuat Kristus melayani kita. Yang seharusnya adalah kita melayani Dia. Ini pun masalah, saudara. Lihat akan berbagai macam kendala untuk kita sampai ke garis akhir. Hawa nafsu seksual kita. Kita main-main dengan hidup kita, jadikan sebagai sirkus.
Dan yang berikutnya dia berkata, jangan mencoba menjadikan Kristus itu sebagai pelayan kita, melayani kita. Sebaliknya kita harus melayani dia. Dan di akhir Alkitab berkata, ayat 9, dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. We must be careful not to stir up discontent. Discontent destroyed them. Kita mesti hati-hati untuk tidak membangkitkan rasa tidak puas dalam diri kita. Ketidakpuasan daging itu, Alkitab berkata, itu yang menghancurkan mereka.